Pas waktu di Indonesian Idol 2001 itu papa lagi sakit kanker. Ternyata tiba-tiba mama meninggal. Habis gitu ternyata alhamdulillah aku dapat golden ticket juga di dangdut di KDI. Setelah pulang dari KDI audisi, papa meninggal 7 hari setelah aku mau berangkat lagi. Untuk ayah tercinta, aku ingin bernyanyi walau air mata. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power. Yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things divine world within, and I've been there before, but that life's a ball so full of the supervision. Some people want to know, but I don't want nothing. If I got you, baby, some people want towering, or some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Some people search for the fortune. They promise a forever. Some people need to dance the rose, and that's the only way to prove your love. And the world on a silver platter, and what could it be with no one to share, with no one who truly cares for me? Some people want to know, but I don't want nothing. Oh, be that you, baby. If I got you, some people want towering, or some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Some people want to know, but I don't want nothing. Oh, be that you, baby. If I got you, baby. Some people want towering, but some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Yeah. If I ain't got you with me, baby, baby. Thank you. Halo semuanya teman-teman, masih bersama saya Michael Jakir Milena dan Tiroy Sihotang dalam acara Tarik Suara.
Untuk kalian yang terganteng, tercantik, semuanya di mana saja yang tertarik dengan dunia tarik suara, Yep, kita punya betul. bintang tamu yang spesial hari ini. Tercantik di antara kita berdua. Yoi. Namanya adalah Nisa. Nisa. Ya, perkenalkan Nisa. Ya, si cantik dari mana ini? Aku dari Bandung. Ya. Oke, bisa ini lagi dikasih tahu karena kita baru bertemu nih ya. Oke, Dan ini episode pertama loh. Wah, Pertama luar banget biasa. di sini. Oh iya, Yes. ya ampun. Halo guys semuanya, kenalin gue Nisa. Gue dari Bandung, sekarang usia 21 tahun. Beda 2 tahun sama gua. Oh gitu. Dua tahun atau 2 dekade? 2 tahun. Dekade. Silakan. Iya, aku anak kedua dari 2 bersaudara. Kebetulan aku tuh suka nyanyi dari kecil dan suka ikut kompetisi kayak gitu. Dan kebetulan yang di keluarga itu yang suka nyanyi itu almarhum papa. Oh, Gitu. luar biasa. Jadi ternyata memang bukan kebetulan ya, itu darah seninya, darah talentanya itu bisa ada di Nisa. Ternyata turunan dari papanya. Gitu. Iya, yang kita tahu yang pasti Nisa itu dari KDI itu kan. Tapi aku tadi lihat-lihat kayaknya kamu udah banyak ya. Iya. Udah banyak ngikutin ya. Alhamdulillah udah. Macan festival juga nih kayaknya. Udah Bisa ikutin apa dibilang. aja sih? Aku dari awal itu pertama kali aku ikut di Idola Cilik 2013. Idola Cilik, 2013. ya, Idola Cilik 2013. Terus Indonesian's Got Talent, waktu SMP itu. Itu di Trans ya? Iya, di Trans. Terus Indonesian Idol Junior season pertama. Oh, Terus pertama. The Voice Indonesia. The Voice. Dimampirin semua. Abis itu Indonesian Idol 2021. Iya, waktu 2021 ya. Ada Bang Judika juga kemarin. Terus yang terakhir KDI. KDI. Terus itu dari yang semua dari yang Juara semua, Idola Tiro. Cilik itu? Enggak. Ada. Oh, Enggak, makanya Itu dicoba gimana? terus Oh, gitu. dicoba terus, ya, Iya, ya. sampai akhirnya alhamdulillah dapat di KDI. Suara sepowerful yang tadi nggak dapet gitu. Enggak. Wah, berarti saingannya gila-gila ya. Iya, saingannya pasti gila-gila banget sih, Bang. Secara ini juga brother ini kan apa namanya? Apa tuh? Pensiunan sih. Apa namanya? Alumni. Alumni gitu. dari Idol juga. Pensiunan. Oh gitu. Iya. Idol berapa tuh? Idol 1 2004. Angkatan tua. Udah lahir belum? Angkatan tua itu Nisa umur berapa itu Aku 2004? umur 3 tahun kayaknya. Saya masih 3 tahun. Iya, 3 tahun luar aku baru biasa. lahir itu. Tapi memang kalau dibilang ikut kompetisi itu kan maksudnya kadang-kadang kita siap, tapi mungkin belum waktunya kita. Iya, iya. Dan Betul-betul. menurut saya sih luar biasa banget. Mentalnya kalau bukan mental juara, mental orang itu jatuh belum tentu bisa langsung bangkit, bisa tunggu berapa waktu lagi. Tadi Nisa cerita bahwa dia itu ikut KDI 2021, padahal sebelumnya dia finalis, ikut audisi juga Indonesian Idol 2021. Iya. Boleh cerita tuh gimana tuh ceritanya? Kompetisi yang berkesan bagi Nisa itu ya pas Idol 2021 sama KDI ini. Karena sebenarnya ada story-nya sih. Kayak waktu pas waktu di Indonesian Idol 2001 itu papa lagi sakit kanker paru-paru. Terus aku harus berjuang di Idol dan alhamdulillah kemarin sampai berapa ya, eliminasi 3. Wow. Papa tuh waktu Idol tuh lagi koma. Waduh. Dan aku harus Dan dirawat di Bandung kah? Iya, Atau di di Bandung. Jakarta? Oh. di Bandung, dan aku dengan terpaksa pas waktu papa lagi koma aku harus berangkat ke Jakarta kan, harus karantina. Aduh, aku sampai merinding lagi. Nggak kebayang. Habis kayak gitu kan nggak bisa komunikasi juga kan di sana karena sibuk dengan juga. kompetisinya. Terus akhirnya pas pulang cuman sampai eliminasi 3 kan, langsung aku jenguk papa, ternyata keadaan papa makin kurang baik. Setelah itu karena di Indonesian Idol-nya gugur, aku lanjut ke KDI. Tadinya cuman kayak lagi pengen fokus sama papa sih awalnya. Iya.
ternyata tiba-tiba mama meninggal. Gitu. Terus jadi gua tanya ini. mama itu meninggal karena apa ya? Diabetes sama lambung. Di tahun yang sama? Di tahun yang sama. Yang nggak kira-kira tadinya tuh aku nggak tahu bakalan mama dulu gitu yang meninggal gitu. Karena kan yang sakit yang selama ini kita ini kan papa gitu. Dan setelah mama nggak ada, justru aku udah nggak mau lanjut lagi, udah nggak mau lanjut lagi di kandungan. Iya. Habis gitu aku fokus ke papa dulu beberapa bulan. Aku yang antar papa kesana kesini. Iya. Aku yang aku yang check upin papa. Terus yang di terakhir itu pas mau aku masuk KDI audisi, aku ikut audisi iseng-iseng aja ternyata karena aku nggak pede kan, karena aku basicnya bukan di dangdut. Habis gitu ternyata alhamdulillah aku dapat golden ticket juga di dangdut di KDI. Setelah pulang dari KDI audisi papa meninggal 7 hari setelah aku mau berangkat lagi. Udah masuk 12 besar tuh papa meninggal disusul. Itu cuman jeda waktunya cuman 7 bulan dari mama. Dan dari situ yang kan kalau di sana kan masih ada acara doa-doa kayak gitu kan. Yang ke-7 harinya itu aku harus berangkat dan harus nyanyi lagi perform aku yang pertama di KDI. Dan sampai saat ini aku jadi kayak mikir nggak mau sia-siain perjuangan aku selama ini, karena yang papa dan mama pengen tuh aku jadi juara di salah satu ajang pencarian bakat kayak gitu. Jadi ya itu sih lumayan sedih karena di saat aku harus bertanding tapi aku harus berusaha untuk tegar gitu. Kayak gitu. Berat banget sih menurut saya. Karena saya yakin maksudnya alasan kenapa Nisa mau ikut itu juga karena pasti motivasinya orang tua. Tapi di tengah dia mengejar cita-citanya dan mimpinya ternyata. Karena gini brother, kita sama-sama seniman lah ya, musisi. Iya. Gue juga dari dulu sering ikut festival lah, dari kecil. Iya. Ikut-ikut juga. Apa saja, Tiro ikut apa aja, kasih tahu. Sebentar, saya sebelum nanti lupa ya, nanti malah enggak. Maksudnya saya kebayang kalau lagi ikut lomba, terus dalam kondisi seperti Nisa ini, bisa nggak ya? Kayaknya nggak kuat gue. Saya juga. Ya bayangin orang tua lagi di rumah sakit, kayak dia bilang lagi, jangankan lagi koma, lagi sakit aja. Gue nggak kebayang. Itu luar biasa sih menurut gue. Iya. Sampai 2 kali ya? Iya kan? Sampai 2 kali jelang gitu. 7 bulan. Iya, jelang 7 bulan. Terus papa lagi masih sakit, terus harus aku tinggalin ke Jakarta kan. Ditinggalin dulu, ternyata pas pulang dari KDI langsung meninggal 7 harinya. Setelah itu sebenarnya yang paling sulit itu gini Kak, pas waktu di kompetisi itu baru tinggal mama papa, orang lain ditelepon sama mama papanya, disemangatin sama mereka gitu sama mama papanya. Sedangkan aku kayak, kok nggak ada yang nelfon aku gitu, nggak ada yang nyemangatin aku. Kayak kadang iri loh Kak, kayak yang satu pinggirnya kayak disemangati, semangat ya deh anakku. Terus biasanya kan papa mamaku kayak gitu kan, tapi di sini tuh kayak nggak ada, tuh kayak berat banget gitu. Susah sih sebenarnya. Maksudnya ya yang diharapin kehadirannya ya, sekalipun lewat telepon. Dulu kan brother juga waktu idol mungkin ada Betul. telepon dari keluarga kan ada. Itu salah satu itu semangat terbesar sih, orang paling dekat keluarga, apalagi saudara, papa, mama. Apalagi Nisa kan termasuk juga sama seperti kita, anak rantau ya, perantau, petarung lah istilahnya di mama kota, ibu kota. Dan semangat terbesar pasti datangnya mulai dari keluarga. Betul. Dan tapi saya yakin pasti papa mama bangga banget. Amin. Sangat bangga banget. Justru itu yang gue bilang, dalam posisi dia sekarang kayaknya itu jadi batu loncatan banget ya. Iya. Enggak sih, dari papa, dari mama itu jadi kayak pemicu lah. Pemicu. Dan tadi nyanyi aja, maksudnya saya bisa bilang bahwa mungkin orang pikir oh ini
kita syuting untuk satu acara vlog atau untuk satu acara entertainment tertentu. Tapi saya bisa rasa bahwa dia menghargai banget apa yang dia kerjakan, apa yang dilakukan, apa yang tadi Nisa tampilkan di nyanyiannya, itu dia menghargai banget. Dia hargai apa yang lagi dia lakukan. Karena ada satu semangat di dalamnya. Maksudnya mulai dari nyanyi tadi loh, brother sendiri sampai gila powernya. Udah biasa yang nyanyi kenceng gitu kan brother, orang Batak. Tiba-tiba Nisa berdiri depan gitu. Itu bush. Dan bukan itu spektakuler, aja. man. Di depan di awal kan lembut banget kan? Iya, betul. Tiba-tiba di ref dia ngegas kan, gue kan ikut aja gitu. Terus saya yang terpesona gitu, wah keren. Dan terima kasih banget ya Nisa, karena Nisa boleh hadir di sini berbagi sama teman-teman. Kita tuh nggak nyangka. Dan ini aku yakin jadi inspirasi. Inspirasi banget buat orang. Karena banyak kan penyanyi-penyanyi sekarang yang sedikit-sedikit ada tantangan dikit langsung down, langsung susah. Betul. Ini ada yang berat jatuh banget. Gitu. Jatuh bangun ya. Lihat sampai sekarang masih maju gitu. Makasih banget nih jadi inspirasi buat kita. Iya. Sama-sama. Aku juga makasih loh udah diundang ke sini. Terima kasih untuk terima kasih untuk performance yang keren banget. Thank you. Karena ya. Dan kita nggak ada latihan juga loh. Ya supaya kalian ketahui, for your information, nggak ada latihan tiba-tiba jreng, seperti itulah. Jadi itu salah satu alasan dan keberuntungan kita ya, Nisa menjadi salah satu bintang tamu di acara kita di seri yang pertama ini, dan dia menjawab tentang siapa dirinya Nisa. Judulnya Nisa juara 3 KDI 2001, tapi ternyata dia multi talented. Dia bisa nyanyi semua genre. Sebentar berbicara tentang dari KDI 2021, dia bisa nyanyiin semua genre. Pengen nanya nih, kenapa Nisa pilih ke dangdut? Padahal Nisa udah ikut dari awal tuh idol, cilik, pencarian bakat. Kenapa ke maksudnya ini bukan bilang bahwa kenapa dangdut itu jelek, enggak. Kenapa? Kalau bukan karena keputusan kan nggak mungkin. Awalnya sih coba-coba. Awalnya coba ya. Semangat pantang menyerah. Semangat pantang menyerah. Itu loh yang di-blurin. Awalnya sih saya coba-coba. Lama-lama. Enggak. Dia pura-pura merendah untuk ditinggikan. Saya coba-coba. Saya ingin semua tahu bahwa skill saya segini. Dia merendah untuk ditinggikan. Enggak. Tapi serius itu enggak kayak gitu sama sekali. Karena awalnya bener-bener coba-coba. Karena pertama sih ada faktor kayak kayaknya udah di pop tuh kayaknya gue gak akan bisa terkenal lewat pop deh gitu, karena banyaknya saingan pertama kayak gitu. Karena udah coba berapa kali. Iya, beberapa kali juga gitu kan, dari dulu terus pop gitu kan. Nah terus FYI itu pas waktu audisi KDI itu aku tuh cuman hafal 3 lagu dangdut dong. 3 lagu dangdut, iya. Jadi pas waktu itu pas waktu audisi kan disuruh ada treatment lagi tuh kan. Nis nyanyi lagi gitu kan. Kak, aku cuma hafal 3 lagu yang tadi aku nyanyiin. Aku bilang kayak gitu. Itu pun kayak aku ngerasa yaudah yang penting aku bisa nyanyi di audisinya, masalah lolos apa enggak. Ya itu aku serahkan sama Tuhan, karena jujur aku insecure kayak yang ikutan itu tuh kayak yang udah ikut ajang-ajang yang gede gitu loh. Dan aku di sini kan cuman penyanyi pop yang baru mencoba untuk ke dangdut gitu kan, dan ya alhamdulillah masuk juga ternyata. Alhamdulillah banget. Gitu. Gak nyangka sih, aku juga gak nyangka bakal masuk. Kamu pasti banyak hatersnya. Iya sih. Karena kamu cuma siap 3 lagu dangdut, ternyata kamu juara 3. Kenapa dia yang juara? Kita berjuang begitu. Kan yang lain nggak tahu kan dia juara 3 lagu. Benar ya? Tapi serius loh. Luar biasa. Tadi dia bawain lagu If I Got You. If I Got You itu emang dangdut? Enggak kan? Oh, itu lagu keempat kamu. Itu dangdut. Oh, enggak juga. Maksud gua itu R&B banget, tapi dia bisa ke dangdut, gimana cerita gitu ya? Iya. Ya begitulah. Jadi awalnya dulu sempat suka
apa ya? Jadi papa itu ngajarin nggak stuck di pop gitu, nggak di stuck di pop rock. Papa penyanyi ya? Papa penyanyi dulu, suka nyanyi lah, bukan penyanyi. Bisa lah ya? Bisa nyanyi gitu, Mama? tapi mama ibu rumah tangga doang. Maksudnya darah seni nyanyi nggak? Nggak Mama ada, itu dari arrangernya, papa. papa nyanyi, Iya. mama arranger, mama ciptain lagu. Boleh lah, boleh. Gitu. Nah pas waktu dulu tuh untuk uji nyali aku itu biar mentalnya kuat, uji nyali gitu. Iya. Naik panggung ke panggung gitu loh. Dan sedangkan kalau di Bandung itu kan banyaknya kalau kondangan-kondangan kayak gitu kayak dangdutan atau Sundaan kan. Oh, iya, Nah iya. jadi aku tuh nggak belajar. Kalau papa tuh ngajarannya pop. Kalau yang pop yang dangdut Sunda itu aku belajar sendiri, jadi papa cuman benerin dikit gitu. Kayak gitu. Dari situlah aku bisa cengkok dangdut, cengkok Sunda sama cengkok sinden. Wih, Kayak gitu. itu mahal ya. Mau coba langsung nggak? muncul nih. Coba kasih contoh cengkok Sunda, Sama cengkok dangdut, sama apa tadi itu? Pupuh sinden. Apa pusinan? Iya. Bedanya coba. Oke. Pakai mic apa lagi? Pakai mic, pakai mic. Oke, pakai Pakai mic. mic. Nah, Nyanyi lagu apa kira-kira? pengen denger bedanya Oke. di mana gitu. Bedanya. Kalau dangdut ya coba. Bunda, engkaulah muara kasih dan sayang. Gitu dangdut. Oke. Itu dangdut. Kalau Sunda itu Bubai bulan, bubui bulan, sangrai bentang, panon pui, oge hade. Brother, ini yang gue bilang Juara. Brother, gua ini sarjana pendidikan ya, pendidikan di musik. Maksud gua ini Iya. teknik yang nggak akan bisa kita dapetin itu dalam waktu singkat. Lu bisa ngajarin teorinya begini, tapi ini faktor fisiologinya di dalam udah kebentuk gitu loh. Wow. Apa namanya cengkok-cengkoknya itu nggak sama. Iya. Buai bulan. Kalau Iya. secara teknikal diajarinnya begitu, tapi dia tahu ini bukan cengkok Sunda. Iya, gitu. iya. Ketahuan. Ini Satu Satu lagi, pupuh ya. Sinden. Apa? Pupuh sinden. Itu Iya, dangdut. sinden. Dangdut Sunda. Sunda. Itu beda, itu kayak Bang Bung hidung bara tayang diri Leng bari dianggo kasuka kali situ pinu balong jero. Juara. Gua dari tadi juara. Gue pengen ngiringin lo dari tadi nggak tahu. Emang dapat chordnya? Nggak ada. Itu cuma ada di Suling Kayak gitu. Sunda. Iya. Gila. Keren banget. Itu berapa lama latihannya? Sebenarnya kalau yang pupu ya, itu yang khusus lagu itu doang. Aku latihan baru bisa itu SMA kelas 3. Lagu itu doang. Karena emang susah, si cengkok-cengkoknya itu susah. Kayak gitu sih. Tapi itu emang ini Sunda ya? Iya. Terus yang tadi yang apa tadi sebelum itu? Tadi apa ya? Bubui Bulan. Nah, itu tekniknya namanya sama. Sebenarnya lebih mungkin ya, kalau Sunda itu yang tadi Bubui Bulan itu lebih ke pop Sunda. Jadi nggak terlalu kental gitu loh. Oke. Gitu. Kalau di dangdut kayak ada dangdut biasa sama dangdut klasik, misalnya kayak gitu, ada dangdut yang India kayak gitu. Tapi gue secara yang ya sama-sama seniman lah ya, musisi ya. Dangdutnya itu emang dapet lah. Gue juga bisa nyanyi dangdut tapi pop aja brother ya yang kulit-kulitnya lah. Iya. Tapi kalau dia cengkoknya dapet banget. Nggak heran jadi juara ya? Nggak heran lah. Mau biar Layak banget lah. referensinya cuma satu lagu, tetap juara. Oke Tiro, kita lanjut. Dari pengalamannya Nisa itu tantangannya dari setiap kompetisi pencarian bakat itu mana yang lebih sulit? Susahnya kenapa waktu ketemu saingan
penyanyinya kah atau pas ketemu jurinya killer atau karena lebih ke security-nya. misalnya security-nya di stasiun gitu TV gitu, mukanya kan ada loh brother, mukanya kayak saya gitu. Enggak sampai di luar, enggak belum masuk disuruh pulang, ya kan tantangan juga. Salah, mau di siapa? Ditanya dulu kan. Itu Ya, dari apa itu apa dari Nisa tuh? Dari semuanya maksudnya apa Iya. dari yang KDI aja kemarin? Dari semuanya. Dari semua setiap kompetisi nyanyi yang Nisa udah ikut. Menurut aku tantangan yang paling susah itu sebenarnya lebih ke diri sendiri sih, mental diri sendiri. Sebenarnya gini loh, kayak semua orang tuh yang ikut tuh punya apa ya? Mereka tuh punya keahlian lah gitu istilahnya. Udah punya keahlian sendiri. Jadi tinggal kitanya yang mengolah gitu. Apa kita pede atau enggak gitu. Jadi lebih ke personalnya sih menurut aku. Karena kalau misalnya kita nggak pede ya ujung-ujungnya kita nggak bisa kasih yang terbaik kalau juga. dia nggak siap begitu Iya. dikena gangguan mental, istilahnya jurinya cuma coba bikin dia down, Iya, betul. mungkin nggak bikin down, cuma sebut satu kata yang menurut dia personal, Nah, dianya itu. ngedrop ya. Itu Oke sih. gini, yang terakhir kemarin KDI kan? Iya, KDI. Sampai di berapa? 3 besar. 3 besar. Iya. Menurut Nisa sendiri, kenapa sampai di 3 besar? Kenapa nggak nyampe 2 deh waktu itu? Kenapa nggak nyampe 2? Kemarin itu jujur ya, Ah. nih ada story juga sih. Jadi pas waktu nyampe kenapa nggak sampai 3 besar, Nisa juga sempat down gitu, sempat down gara-gara ya yang pertama yang tadi bilang karena nggak ada penyemangat di KDI kayak gitu. Terus Itu kejadiannya, sorry saya potong. Pas itu waktu berapa besar? Waktu berapa besar pas papa dan mama berpulang? jadi mama sama papa itu sebelum audisi. Jadi kalau wow, mama jadi itu mulai sebelum audisi, ya? kalau papa itu udah masuk audisi, udah dapat golden ticket, pas Nisa 12 besar mau ke 11 besar, itu baru meninggal papa itu. Jadi udah sempat lihat Nisa di audisi doang kalau papa. Gitu. Terus yang tadi? Terus yang tadi ya itu paling sempat down gara-gara nggak ada yang nyemangatin, terus tekanan juga. Terus kan kalau orang-orang teman-teman Nisa tuh kayak dikasih lagu nih, mereka tuh udah pada hafal. Sedangkan Nisa tuh setiap minggu tuh ngapalin lagu yang baru. Sama itu. Betul. Terus abis kayak gitu ada juga komen-komen juri yang sempat bikin Nisa down. Terus tapi Nisa berusaha untuk mencoba mengesampingkan itu. Pas waktu di 3 besar itu kayak Nisa gimana ya, ngomong sama diri sendiri kayak mau apapun hasilnya, yang penting saya sudah memberikan yang terbaik, yang penting sudah masuk ke 3 besar juga. Jadi kayak agak sedikit nyerah gara-gara itu sih, gara-gara ingat orang tua sama ya begitulah. Berarti dulu waktu sampai di situ nggak maksimal ya, atau memang udah maksimal lah, memang nyampe di situ? Aduh, gimana ya? Aduh, ini boleh ngobrol nggak sih? Boleh. Ada something sebenarnya. Nah, karena gini, Iya. kenapa aku tanya sedetail itu? Karena kita sama-sama di Dari- dunia yang sama Iya, gitu. iya. Karena aku juga beberapa kali tuh nyanyi nggak keluar gitu loh. Oke. Karena something ya. Iya, Aku iya, pengen iya, tahu iya. kamu itu karena apa. Somethingnya nggak gitu. bisa diomongin di Nggak sini. bisa ya. Bisikin aja deh. Mau saya bisikin. Oke. Nanti Berarti- aja kayaknya ya. Oke. Mengerti mungkin ya. Mungkin satu lagi, mungkin dari beberapa ajang pencarian bakat yang aku ikutin itu ada beberapa karakter yang mungkin mereka Kriterianya. mau, ya kriterianya Oh, gitu iya. loh maksudku Sip. mungkin. Jadi misalkan kalau yang idol kan banyak yang diva-diva tuh kayak gitu kan. KDI itu ya ada lagi mungkin gitu. Gitulah. Wajar. Iya, berat sih. Iya. Berat karena kita apa ya, di satu sisi kita pasti pengen ngasih yang terbaik, tapi kan sistem Iya, betul. Seperti Ya, apa sistem ya? juga betul. kita SMS harus- juga kan. Jadi Iya. balik lagi ke lakinya seseorang. Gitu. Nih ada 2 nih yang aku mau tanya nih. Apa tuh? Kan komentar juri itu bisa menguatkan Iya. dan bisa menjatuhkan. Walaupun kita berpikir positif aja lah. Semuanya pasti pengen yang baik Iya, sebenarnya. betul. gitu. Betul. Apa komentar yang sangat membangun dari juri dan apa yang sangat ya Pedes lah. pedes lah gitu, yang bikin shock gitu. Yang membangun itu apa ya? Pas waktu bawain lagu, ada satu momen aku bawain lagu Muara Kasih Bunda. Dan itu tuh Muara Kasih Bunda tuh lagu yang nggak bisa aku nyanyiin karena itu lagu kesukaan mama sama papa. Wow. Jadi sebelumnya tuh Tantangannya emang ada berat.
simpang siur untuk kayak ada audisi KDI ini. Terus mama tuh kayak bersemangat buat Aicha latihan gitu kan. Nah yang latihan itu lagu Muara Kasih Bunda. Ternyata kan mama papa udah duluan nggak ada kan. Dan itu di situ tuh aku nggak latihan sama sekali. Hanya latihan untuk gimana caranya bisa mengontrol emosi dan mengkesampingkan pikiran aku gitu biar aku bisa nyanyi dengan baik gitu loh. Itu yang susahnya. Dan komen juri itu kemarin ya gitu, kamu bisa bawain lagu ini dengan sempurna dengan habis gitu sampai habis. Wow. Walaupun ya berat gitu. Itu sih. Iya, itu bisa jadi kekuatan ataupun Gue langsung inget gak kemarin gue brother yang gue nyanyi Iya, benar. Gak bisa nyanyi gue kan? Benar. Karena gue kebayang lagu yang dia bilang lagi Betul. Lagi meaning banget sama dia kan. Dan iya, bisa banget. Oke. Tapi kok komentar juri di situ apa? Komentar yang pas waktu Muara Kasih Bunda. Ya pada nangis sih karena emang ya berat aja. Udah dinyanyiin langsung dari sini, nyampe karena emang jujur nggak bisa banget aku bawain lagu itu. Dan ya emang harus dipaksa, harus bisa ya akhirnya pas waktu di ending itu aku nangis. Sudah nangis, nggak bisa maksain gitu, nggak bisa bohong gitu. Terus satunya? Satunya yang pedes itu sumbet tuh dari Kak Igun. Aduh maaf Kak Igun. Nggak apa-apa. Tapi Kak Igun baik kok, Kak Igun baik orangnya. Maaf Kak Igun, tapi Kak Igun baik. Terus kenapa minta maaf? Nggak apa-apa. Jadi Wakili temannya Nisa sekarang, saya teman Nisa. Maaf ya Kak Igun. abis ini nonton Iya. Bahaya. Nah kalau dari Kak Igun tuh sempet di komen plus tuh apa ya, dari fashion mungkin. Oh iya pasti. Dari fashion kan, karena fashion stylist gitu kan. Baju yang aku bawain kan sebenarnya udah di Rekomen. di setting untuk seperti itu. Oh iya. Kan istilahnya kayak mereka nyiapin kayak konsep pertunjukannya mau kayak gimana nih gitu kan. Temanya termasuk apa? temanya apa, bajunya semuanya sudah dikonsep gitu. Betul. Dan aku selalu di komen dari segi bajunya doang sih gitu. Berarti- Yang pedas itu. Berarti kamu bukan di komen soal nyanyi kamu komen dari baju. Sesuatu yang memang ya bukan urusan dia tuh. Karena kita ngerti lah di waktu idol juga kan udah diatur kan nanti begini ya. Tapi tetap lah namanya dia juri di bagian stylenya, fashionnya kan pasti harus dikasih tahu. Maksudnya ya supaya lengkap. Betul. Secara performance, secara ini ada nggak sih? secara look, secara Dikejar secara vokal gitu ada nggak? Secara vokal apa ya? gak ada yang berani waktu dia nyinden, gak ada yang berani. Semuanya begini gitu. Ini mah salah kita ngundang dia jadi finalis juara nih. Harusnya. Enggak gitu juga dong. Tapi pas waktu KDI itu justru aku jatuhnya rock dude. Wow. Bukan ke sinden-sindennya justru. Terus kalau misalnya dari vokal tuh paling kayak lebih ininya sih, kamu popnya masih ada gitu loh. Karena emang kan basicnya dari pop gitu. Nggak dilawan gitu? Nggak dilawan. Masih ada emang kenapa? Enggak dong, kayak gitu langsung dieliminasi itu kan. Aduh matilah itu aku. Inspirasi kamu dalam bernyanyi itu siapakah? Aduh, inspirasi aku dalam bernyanyi. Menurut brother ini ke dangdut apa kemana nih? Ayo, Kalau gue bilang pasti bukan ke dangdut deh. Kalau gue Iya, saya juga menurut saya. siapa? Ayo siapa? Kalau inspirasi aku itu sebenarnya dari dulu ya. Aku dulu sampai ada punya kayak blender gitu, buku-bukuan yang Barbie gitu. Terus aku nulis penyanyi favorit aku kalau cewek itu Agnes Mo dan kalau cowok itu Bang Judika. Makanya tadi dia bilang sampai di komen lebih ke rock dude. Iya, ngerok dia. Iya. Enggak, gue tiba-tiba kebayang Agnes nyanyi lagu dangdut. Bisa dicoba. Dia kan R&B, dia bisa ngecengkok-cengkok, bener, tapi bener. mungkin gak jatuh ke dangdut. Terus kalau Bang Judika? Aduh, Bang Judika soalnya tinggi banget, ngeri, rocknya keren gitu kayak, aduh, ternyata ya, memang nggak dia bisa. sukanya ngerok nih. Iya, emang, nah ngeroknya jujur dari Bang Judika, kan kalau Kak Agnes itu maksudnya nggak terlalu ngerok Iya, banget dia kan, R&B. kan, kalau rocknya justru aku tuh ke Bang Judika, sukanya inspirasinya. Cara gitu. dia nyebutnya aja saya udah tahu kalau gila ini betul.
Sama, kalau saya udah dengar brother nyanyi kan gile nih. Iya. Boleh tukeran nggak vokal? keren sampai nggak bisa diungkapkan. Iya, gitu. betul. Berarti bener dia suka rock, Iya. rockstar. Gitu. Pak dari power sih dapat banget. Dapat. Langsung ngegas, Pak. Media kan sering bisa menjadi teman kita. Oke. Dan kadang-kadang bisa kayak menjadi lawan gitu. Iya. Maksudnya bukan musuh ya, tapi kadang-kadang kita berharap musuh dalam privacy kita selimut. diem, tapi malah diumbar gitu. Ada yang kita nggak pengen dikasih tahu sama orang, malah dikasih tahu gitu. Jadi menurut Nisa sendiri, setelah kemarin yang KDI-nya, itu media ini keras nggak sih menurut Nisa? Setelah KDI ya? Nah. Menurut aku itu ya namanya juga entertainment ya, banyak yang suka yang apa ya, gosip-gosip yang kayak gitu-gitu kan. Cuman ya itu balik lagi ke gimana caranya kita menyikapinya sih. Maksudnya gimana ya? Sebisa mungkin ya jangan sampai kalau privacy yang nggak mau mereka ketahui, jangan sampai salah ngomong juga. Tapi kadang pintar-pintar kitanya juga sih. Cuman kadang yang jadi rame itu yang kayak gimmick-gimmick yang kayak sedih-sedih yang kayak gitu. Terus apa ya? Kayak yang jujur kalau aku kemarin itu di waktu KDI aku kurang suka kalau misalnya yang bawain Muara Kasih Bunda tuh aku nggak bisa soalnya. Nah satu lagi nih, yang kita ini tadi kan ya mungkin ada orang bilang gimmick ya. Iya. Tapi itu yang aku bilang ini spontan karena kita juga nggak tahu, spontan. kita belum tahu cerita dia gimana dan cerita keluarganya, kehidupan pribadinya. Dan itu kan jujur lah ya. Iya, kita cerita yang jujur. gitu. Nah kalau di situ tuh kayak Nis, nanti Di kamu setting gitu. ini ya ditampilin ini kamu harus kayak gini ya, sedih lah kan kayak. Aku kan nggak mau ngerasa dikasihani karena yang kayak udah nggak usah gitu ya, nggak usah berdamai atau nggak usah disedih-sedihin lagi gitu karena emang berat buat aku kan. Kalau buat memang berat gitu, nggak usah dibuat-buat lah gitu. Tapi harus jadi ikut nggak? Ikut cerita kan? Iya sih ya, karena kan kita profesional juga, harus profesional ya, mau nggak mau ya kita harus ngikut gitu. Kadang kayak gitu ya nggak. Hebat sih, maksudnya kamu tetap rasa berat. Iya. Tapi ya tetap mau ikut. Iya, gitu. betul. Itu salah satu yang maksudnya apakah itu salah satu story dalam perjuangan kamu waktu berkompetisi, termasuk yang maksa banget nggak sih? Waktu saya harus tampil begini maksa banget, atau kamu rasa itu biasa-biasa aja? Menurut kamu waktu pengalaman kompetisi itu yang Nisa rasa yang oh ini gue banget, oh ini memang seharusnya begini, mengalir itu aja, atau yang kok maksa banget ya, saya harus kayak gitu. Itu tuh ada pengalamannya nggak? Iya, pengalamannya pas waktu itu sih, pas waktu KDI yang bawain lagu itu tuh aku nggak bisa. Dan karena secara personal berat ya? Berat. Oh berarti memang tadinya nggak mau bawa itu ya karena berat ya? Iya, aku udah bilang sebenarnya kemarin, Kak aku nggak bisa bawain lagu ini. Bisa, kamu bisa. Ya emang bagus sih, maksudnya nggak ada niat mereka untuk jahat, cuman karena ya menurut akunya aja yang berat gitu, belum siap aja rasanya. Iya. Gitu sih. Tapi kamu juga mungkin sekarang kita bisa bilang, bukan kita ya, mungkin menurut Nisa tadi itu berat. Yeah. Itu seharusnya jangan, tapi itu istilahnya sesuatu yang mungkin kita pikir negatif, tapi ternyata itu di situ muncul. Nisa kasih yang nggak kebayang sebelumnya. Tadi Nisa sendiri bilang sampai jurinya nangis, berarti kan benar-benar bukan hanya sebuah pertunjukan TV loh, tapi kayak ini persembahan terbaik saya untuk orang tua yang udah mensupport saya selama ini, tapi sekarang udah nggak ada. Luar biasa banget. Iya begitu. Jadi sedih lagi. Jangan. Nisa. Ini kan dari Papa tadi darah seninya lah. Kalau alat musik gitu ada diturunkan nggak sih? Papa bisa main musik? Papa bisa, semua alat musik Papa bisa, cuman semua mah? Iya, semua alat musik Papa bisa, cuman aku tuh kemarin tuh dulu tuh aku kayak difokusin ke vokal gitu. Ya, tapi sekarang masih belajar untuk piano gitu. Oke, nggak apa-apa sih kalau menurut gue bukan harus ya. Justru orang yang bisa semua kadang-kadang justru punya kelemahan gitu. Iya, betul. Karena semua bisa,
kadang-kadang malah nggak fokus gitu kan. Ya, Gitu. ya ada plus minusnya lah. Iya, Tapi masih bagus semua bisa daripada semua nggak bisa kan. Oh iya. Masih mending kan. Sekalipun dia nggak fokus dia bisa semua. Itu bukan pilihan, brother. Iya kan. Nggak, jadi sambilan tadi kita ngomongin ke Agnes gitu kan karena idolanya Agnes. Seru banget. Ya? Nggak salah kan gua, nggak salah orang kan? Nggak salah. Aduh. Maksud gua Terima kasih. bisa menirukan nggak suaranya dia bagaimana? Ya. Oke. Tadi tuh kan kita Kita coba udah ya. ngomongnya seru banget. Sekarang kita main ke yang seru-seruan, bikin games. Oke. Ini ada- Kita coba ya. Ini apa nih, kayak telur cicak ini? Ini mau diapain nih, brother? Oleh mau diaduk-aduk supaya ambil satu. Bukan saya kan? Dia yang ambil, dia ambil. Oh, langsung. aku. Diambil. Gak Sorry. apa-apa. Adakah isinya? Nah, Nah, itu ini. dia. Jadi ini gamesnya apa nih, Brother Tiro? Jadi menirukan Menirukan suara idola lah ya idola. kita bilang. Mudah-mudahan dapatnya Agnes. Suara Inka Kristi. Inka Kristi. Inka Kristi. Inka Kristi. Lagu Inka Kristi apa ya? Aku taunya tuh yang ini nih, yang Cinta Kita. Cinta kita. Ada yang duet tapi Iya. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua. Ini sebenarnya part cowoknya sih. Nyanyikan lagu cinta, walau 1000 duka, tik tak takkan terpisah. Thank you. Aduh. Suaranya tinggi sekali, power sekali. Udah, sudah. Lanjut. Tantangan lanjut, berikutnya, lanjut. tantangan Aduh, berikutnya. aduh. Aduh, gokil. Ayo. Nah, dapat. Suara Nadine Amiza. Gimana lagunya ini? Coba. Aku nggak terlalu ini banget, tapi kita coba ya. Jadi ketuker ini aduh pusing. Itu nih Kamiza. Oke. Sedikit mana sih ku jelaskan tentangku dan kamu agar seisi dunia tahu. Keras kepalaku sama denganmu. Caraku marah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertahu. Nyawaku nyala karena denganmu. Aku masih ada sampai di sini, melihatmu kuat setengah mati, seperti detak jantung yang bertahu. Udah. Brother, lihat nggak? Itu penyanyi yang terutama yang terakhir ini tekniknya beda banget kan? Betul. Beda banget kan? Betul. Ini serba bisa loh dia. Serba bisa. Ini cara nyanyinya kayak siapa pertama kali yang gue denger nyanyi begini ya? Astrid. Agak diseret-seret ya. Iya. Warnanya. Betul. Tuh. Kamu sebenarnya nyamannya di mana? Dangdut bisa, rock bisa. Oh, di hatimu. Waduh. Ada. Ya, kalau aku nyamannya sih di pop rock sih. Pop rock ya? Jujur ya. Kamu Tapi gua Nisa masih punya mimpi nggak? Maksudnya selain kan orang tahu Nisa ini sebagai juara KDI 2021 urutan 3 juara lah. 3 tuh udah juara. Tapi kamu masih punya misalnya mimpi selain itu di luar itu mau beralih genre atau soalnya dia bisa semuanya loh. Sebenarnya gimana ya? Aku pengen balik ke pop sih sebenarnya. Idealisnya iya, kan? tetap
dengan potensi sebesar ini, aduh banyak sekali jalan. Kamu sangat bisa loh. Amin. Jadi ya semoga Nisa kedepannya dengan semua mimpinya, Amin. apapun itu berhasil ya. Iya. Cita-citanya. Ajak-ajak kita kalau udah Ya berhasil betul, ya. betul. Harusnya kali ini yang sering ajak aku Oh, nih kayaknya. ini kita udah ajakin dulu nih, ya kan? Nextnya. Siap. Habis ini, bagaimana Bang Judika mungkin ada event berikut? Abang Judika yang terkasih, Abang pasti tidak ada tidak salah kan mengundang Nisa sebagai salah satu bintang tamu dan episode pertama. Jadi mungkin ada program berikutnya. Ya pasti ada, tenang saja, pasti ada. Sudah tiba kita di penghujung acara, brother. Ya, tapi gue nggak mau pisah sebenarnya. Sama, saya juga. Jadi harus ditimang-timang kita dengan lagu kayaknya. Yombex, orang Papua bilang Yombex. Yoi. Kita mau dengar penampilan sebuah persembahan untuk teman-teman semuanya juga. Di episode kita hari ini penampilan yang terakhir, bukan yang terakhir banget. Episode berikutnya mungkin Nisa akan balik lagi, tapi ya inilah. Amin. Nyanyi apa nih Nisa? Lagu Ayah boleh nggak? Boleh. Aduh, dia ada. Boleh. Ini juga salah satu lagu berat nih. Iya, betul. Susah karena lagu ini dulu aku bawain juga dari kecil malah nih. Takut nangis. Di mana akan ku cari aku menangis seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Terima kasih Nisa.